Medan Baru, Medan Baru, Medan Baru. Penerapan PPKM level 4 yang sebelumnya PPKM darurat membuat semua orang kebingungan. Tak ayal bagi semua pedagang, pilihannya adalah aturan yang dituruti atau tetap mencari nafkah di tengah pandemi. Satuan Pamong Praja yang tergabung dalam Satgas Pandemi COVID-19 tak segan menindak semua pedagang yang tidak mentaati aturan selama masa PPKM darurat ataupun PPKM level 4. Semprotan air hingga baku hantam petugas dengan pedagang pun tak terelakkan. Dia memukul Pak, dia memukul. Dia memukul Pak. Kurang ajar dia memukul. Pak, lihat Pak. Pak. Astagfirullahaladzim. Saya bebas di sini Pak, ini rumah saya Pak. Jangan saya. Penertiban, penindakan penutupan tempat usaha hingga sanksi denda jutaan pun diberikan petugas kepada para pelanggar. Deretan pedagang nasi kapau di kawasan Senen, Jakarta Pusat merupakan salah satu potret pedagang kuliner yang terdampak dengan adanya PPKM. Biasanya, kawasan ini sangat ramai oleh para pencari kuliner khas Sumatera Barat. Lapak-lapak kosong ini adalah tanda ketidaksanggupan para pedagang untuk berjuang mengais rupiah di masa pandemi. Hanya segelintir lapak yang buka, dengan pemandangan kuliner yang masih tetap banyak. Meja dan bangku kosong ini telah lama tak berpenghuni, hanya debu yang masih ada. Sementara orang-orang yang biasa duduk sambil menikmati kuliner khas Sumatera Barat ini sudah tak tampak. Deretan sajian makanan ini tak membuat para pembeli datang. Aturan tak boleh makan di tempat hingga denda jutaan tak membuat para pedagang makanan ini putus asa. Tak ada pembeli. Mungkin itu yang dirasakan Firman sejak adanya wabah COVID-19 dan penerapan PPKM darurat. Tanggapan Mas mengenai perpanjangan PPKM darurat seperti apa, Mas? Tanggapan saya, PPKM darurat itu sebenarnya ngaruh banget ya dari segi penghasilan apa gitu. Sampai turun drastis lah. Penurunannya seberapa banyak sih, Mas? Kalau dihitung berapa banyak, pasti banyak banget, Pak. Persentasenya berapa persen? Ya, paling kurang lebihnya 75% lebih lah. 75% lebih? Oke, itu dari tanggal berapa penurunan itu? Penurunan itu dari pembukaan PPKM. Tanggal 3 Juli, karena 3 Juli awal PPKM darurat. Iya. Sejak saat itu? Sejak tanggal saat 3? itu kita langsung terus saja turun. Paling besar 75%? Iya, soalnya nggak boleh makan di tempat. Biasanya 4 termos nasi, tapi sejak adanya PPKM, 1 termos nasi saja tidak habis. Berat, sangat berat. Mungkin itu yang dirasakan Firman sejak tidak boleh berdagang nasi padangnya 24 jam. Biasanya bisa berapa banyak sih Mas orang yang datang ke sini dan juga penjualan ini perharinya berapa kalau sebelum PPKM? Kalau sebelum PPKM kita satu hari itu kalau dihitung nasi kita itu bisa lebih dari 3-4 termos. Kalau sekarang PPKM 1 termos saja nyampe sekarang belum habis. Oke, nyampe sekarang belum habis nih? Belum. 3-4 termos sebelum PPKM itu buka dari jam berapa sampai jam berapa? Itu sebelum PPKM kan kita batas waktunya nyampe jam 10 malam. Dari pagi jam 7 nyampe jam 10 malam. Itu bisa 3-4 termos lebih. Sekarang PPKM
dari jam 7 sampai jam 8 satu termos setengah paling habis. Kalau biasanya orang yang datang ke sini ini ramenya pukul berapa sih Mas? Di pagi hari, siang hari, atau malam hari? Ya jam-jam makan siang jam 12 sama jam habis maghrib sampai malam. Biasanya tangan Firman tak berhenti di jam-jam sibuk untuk melayani para pembeli, namun kini ia hanya bisa memandangi dagangan kulinernya. Maulana adalah seorang pedagang di kawasan Senen, Jakarta Pusat yang terpaksa harus menutup warung sate Padangnya. Aturan yang mengharuskannya tutup, juru parkir adalah lompatan yang harus dilakukan Maulana agar tetap bisa bertahan hidup di Jakarta. Kosong, sepi dan berdebu. Itulah kondisi warung Maulana saat ini. Kita akan coba mendatangi salah seorang penjual di wilayah ini, pemirsa, yang informasinya sempat beralih profesi dari penjual sate ya menjadi juru parkir. Halo Pak, saya Gina Vita dari program Fakta TV One. Pak Maulana, saya tadi dengar informasi. Jadi Bapak yang punya warung itu ya Pak? Betul. Boleh ke sana Pak sebentar? Yuk kita jalan Pak. Ia baru menggelar sajian kulinernya pukul 19.00, namun berbenturan dengan aturan PPKM. Jadi ini tutupnya per kapan Pak? Dari tanggal 3 Bu. 3 apa? Juli? 3 Juli kemarin. Oke, jadi ini 3 Juli 2021. Jadi waktu awal PPKM darurat diberlakukan ya? Iya Bu. Oh, kenapa tutup? Ya kondisinya nggak mengizinkan Bu. Kita jual sate Padang ramai jam 7 ke atas, dengan jam 7 udah nutup. Oke, oh jadi ramenya ini adalah malam hari. Malam hari Bu, jam 8. Kan kalau kita buka jam 7 aja harus rapi semua. Jadi kita nggak bisa jualan lagi. Sekarang sudah tidak berjualan. Lantas kebutuhan sehari-harinya mencukupinya gimana? Ya, seadanya aja dong uang rumah Bu. Ya, uang rumah sedikit-sedikit buat jajan, sama keluarga makan. Ya udah lama-lama udah nggak ada lagi. Bantu-bantu aja udah buat nyari uang rokok, parkir. Oke, Pak, mungkin Bapak bisa menceritakan. Ini kalau kita boleh tahu Pak, perbandingannya ketika Bapak menjadi juru parkir dengan berdagang sate, penghasilan mungkin per bulannya ini seperti apa sih Pak? Atau per harinya lah, perbedaannya seperti apa? Jauh Bu bedanya. Kalau masih jualan nih kan kita ada aja kemasukan, bisa menyimpan. Berapa kira-kira? Ya bisa menyimpan satu hari 100. 100.000 per hari? Iya. Ini kalau berjualan sate Padang? Ya Kalau sementara menjadi juru parkir, nggak ada Bu. Ini aja mobil juga nggak ada yang masuk. per hari bisa dapat berapa paling banyak? Paling minim juga 40.000. 40.000 Iya. menjadi juru parkir. Tidak sedikit para pedagang yang menutup lapaknya karena sudah tidak sanggup untuk menghidangkan makanannya yang hanya dihinggapi lalat karena sepi pembeli dan terkurung oleh aturan PPKM.